Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 7 ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia-Nya kita semua masih dapat bertemu kembali di pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah terus berusaha melaksanakan segala sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang di bab prakarya kewirausahaan ini tentang produk usaha kerajinan untuk pasar lokal bagian sub B-nya. Kalau kemarin bagian A-nya, sekarang bagian sub B-nya, yaitu tentang perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ya, kemarin di bagian sub A kita menentukan pasar lokal, harus menganalisis pasar global, pasar internasional, pasar sasaran, kita harus menentukan di mana kita akan menjual produknya. Bagian di sub B ini bagiannya adalah tentang perancangan dan produksi kerajinan. Yang pertama yang sekarang akan Bapak bahas adalah tentang perancangan. Dalam menentukan perancangan ada beberapa tahap yang harus kita pelajari, kurang lebih ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah mencari ide produk dan curah pendapat. Mencari ide produk dan curah pendapat ini dapat dilakukan kalau kita berwirausaha dalam bentuk kelompok adalah dengan brainstorming, yaitu bertukar pendapat, curah pendapat, saling mengeluarkan ide-ide, gagasan-gagasan tentang produk yang akan dibuat, ya. Sehingga setiap kelompok jangan takut untuk mengeluarkan pendapatnya, jangan takut salah, tetapi tetap ketika kita dalam bekerja kelompok jangan lupa mencatat setiap ide-ide yang akan kita buat. Itu yang pertama adalah mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming, ya. Lanjut. Selain dicatat juga adalah sedikitnya kita harus membuat sketsa-sketsa secara 2 dimensi baik di kertas ataupun di apa. Yang kedua adalah tentang rasionalisasi. Setelah kita yang pertama curah pendapat, mengeluarkan pendapat tentang ide produk, membuat A, membuat B, membuat C, membuat D, fungsinya A, fungsinya B, fungsinya C, dan lain sebagainya. Maka yang kedua adalah tentang rasionalisasi. Rasionalisasi di sini adalah tentang proses mengevaluasi ide-ide yang muncul. Apakah memang dapat bisa digunakan, dapat bisa diproduk, bisa dilakukan, kondisinya sesuai dengan material yang kita punya, yang kita miliki, dan ukurannya sesuai dapat digunakan dan lain sebagainya. Dalam rasionalisasi ini kita harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang ide yang sudah kita rangkum di langkah yang pertama tentang perancangan ini, sehingga dapat dirasionalisasikan fungsinya, dapat dirasionalisasikan bahan-bahannya. Di sini juga masih setidaknya kita harus menggambar desain-desain yang akan kita buat. Yang ketiga adalah prototyping. Prototyping atau membuat studi model. Setelah digambarkan sketsa hanya dalam 2 dimensi, maka dalam prototyping ini kita harus membuatnya dalam 3 dimensi. Dalam 3 dimensi kita dapat dibuatnya dengan bahan yang memang akan kita buat, dengan bahan-bahannya baik secara bahan yang asli atau bahan sampingan, bahan bantuannya. Pembuatan produk untuk studi model ini dapat digunakan alat-alat bantu seperti gunting, cutter, lem, dan lain sebagainya. Cara pembuatnya tergantung produk yang akan kita buat, apakah dianyam, apakah diukir, apakah disambung, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga adalah prototyping. Dalam prototyping ini biasanya dalam bisnis kita tidak hanya membuat satu, tapi membuat beberapa prototyping sehingga kita bisa membandingkannya mana yang lebih pas, mana yang lebih jelas, dan dapat digunakan berfungsi secara baik. Yang keempat tentang perancangan adalah penentuan desain akhir. Penentuan desain akhir dalam studi model ini setelah kita membuat prototyping, yang ketiga ada 3-5 model contohnya, maka kita bandingkan penentuan desain akhirnya mana yang lebih cocok sehingga kita memiliki kesimpulan yang tepat, sehingga curah pendapat dari yang pertama digambarkan, rasionalisasi, terus prototyping model. Maka yang keempat ini adalah penentuan akhir, desain mana yang dapat kita produksi secara massal, secara banyak, dan berfungsi dengan tepat, sehingga yang kita lakukan itu bermanfaat untuk konsumen yang memang kita targetkan atau pasar sasaran yang kita buat, ya. Hari ini dengan Bapak cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Materi berikutnya nanti biasa akan dilakukan dalam video-video berikutnya.
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.